Selamat petang sahabat hororku. Selamat datang kembali di Spooky Desk. Di sini, seperti biasa, aku akan menemani waktu petang kalian dengan menceritakan cerita-cerita horor dan aneh yang terinspirasi dari kisah nyata. Jadi, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai dengan cerita kelima kita yang berjudul Suara Tangisan Perempuan. Andara menyalakan klaksonnya dengan tidak sabaran. Sepertinya dia sudah mulai bosan dengan kemacetan ini. Sabar bu, Kataku mengomentari. gini nih, kalau kita keluar malam minggu, macetnya minta ampun. Lagian, tadi nungguin si Farah sahabat banget danannya, jadi kena macet di mana-mana kan? Jawab Andara marah-marah. Pandangan matanya tetap fokus ke jalanan dengan kedua tangan yang masih memegang setir mobil. Ya maaf, aku kan ketiduran tadi siang, makanya mandinya telat. Sahut Farah, teman kami yang duduk di belakang Andara membela diri. Aku hanya tersenyum melihat percakapan teman-temanku dan tidak ikut berkomentar. Salah satu kebiasaan Andara saat menyetir adalah marah-marah kalau sudah terjebak macet. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkannya. Siapa juga yang tahan dengan kemacetan di jalan? Siapa saja bisa jadi agresif kalau sudah berhadapan dengan jalanan yang semrawut karena macet. Yang sudah ya sudah. Kali ini Nayaka yang berbicara. Dia duduk di belakangku. Daripada bete mobilnya gak maju-maju, mending cerita hantu yuk. Pas banget kan? Sekarang udah maghrib, waktunya para hantu keluar. Hihihihi. Lanjut Nayaka, diakhiri tawanya yang cengengesan. Hantu apa? Tanya Farah. Nayaka tampak berpikir. Nik, kamu punya cerita hantu baru gak? Tanya Nayaka padaku. Aku mendengus kecil setelah mendengar pertanyaan Nayaka. Dia ini orang yang paling doyan mendengarkan cerita hantu. Tapi dia yang paling penakut di antara kita berempat. Aku kira kamu bilang gitu karena kamu punya cerita. Ujung-ujungnya ke aku lagi. Nayaka tertawa cengengesan. Kan kamu yang paling banyak punya cerita hantunya. Ayo cerita. Desak perempuan itu. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya aku ingat ada satu cerita yang belum aku ceritakan. Oke, aku mulai ya. Aku menoleh ke belakang untuk memperhatikan setiap wajah teman-temanku. Aku lihat mereka serempak menganggukkan kepala mereka. Bahkan untuk Andara yang sedang fokus menyetir, dia menyempatkan diri untuk mengangguk. Aku pun menarik nafas lalu mengeluarkannya secara perlahan sebelum mulai bercerita. Kembali ke 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004. Kisah ini menimpa pada seorang ibu dari 3 anak yang pada saat itu baru selesai pindahan ke rumah baru yang ada di daerah Andir, Kota Bandung. Ibu itu bernama Puri. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sering menghabiskan waktunya di rumah. Apalagi ketika suami dan ketiga anaknya yang semuanya masih sekolah. Dia jadi sering diam sendirian di rumah. Oleh sebab itu, dialah yang paling mengerti akan keanehan-keanehan yang sering terjadi di rumah barunya itu. 1 minggu sudah dia tinggal di rumah itu. Seperti biasa, dia menghabiskan waktu siang dengan menonton acara di TV sambil memakan cemilan favoritnya. Dia tertawa kecil melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh para host dalam program acara yang ditontonnya. Tiba-tiba senyumnya menghilang begitu dia menyadari ada suara selain dari TV. Dia pun mengecilkan volume TV dan mulai fokus mendengarkan suara misterius tersebut. Samar-samar dia mendengar suara tangisan. Suaranya terdengar seperti jauh, tapi dia dapat mendengar suara tangisan itu dengan cukup jelas.
Apa itu tetangganya? Pikirnya dalam hati. Dia pun mengacukan suara itu dan mencoba kembali fokus pada acara di TV yang sedang ditontonnya. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan permasalahan pribadi tetangganya. Apalagi di sini dia termasuk keluarga baru. Malamnya, sekitar pukul 1 dini hari, dia turun ke bawah untuk pergi ke toilet. Hampir saja dia terlelap tidur, tiba-tiba kantung kemihnya terasa penuh dan minta dikeluarkan. Meski matanya sudah mengantuk, mau tidak mau, dia pun turun dan pergi ke toilet. Saat dia akan menuruni tangga, dia mendengar suara gaduh di dalam dapur. Dia penasaran, apakah itu anaknya yang sedang membuat sesuatu di dapur. Dia pun segera melangkahkan kakinya ke dapur itu. Dia mengerutkan kening serta membelalakan mata saat melihat di dapur itu tidak ada siapa-siapa. Dia pun mundur dengan perlahan untuk meninggalkan dapur dan segera pergi ke toilet. Dengan buru-buru, dia mengeluarkan cairan urin lalu membersihkan dirinya. Setelah selesai, dia pun langsung melangkahkan kakinya di atas tangga dengan tergesa-gesa. Lain kali, kalau dia kebangun di tengah malam seperti ini, dia akan meminta suaminya untuk menemaninya ke toilet. Gara-gara suara gaduh yang didengarnya di dapur itu, dia jadi sulit memejamkan matanya lagi. Padahal tubuhnya sudah lelah. Ditambah rasa takut yang tadi dia alami semakin menguras energinya. Belum lagi nanti subuh, dia harus sudah bangun kembali untuk menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Dia mengubah posisi tidurnya, menghadap ke atas, lalu pindah menghadap ke kiri, lalu pindah menghadap ke kanan. Dan dia belum menemukan posisi yang enak. Dia pun lihat ke arah suaminya. Suaminya sudah terlelap tidur. Bahkan suaminya tidak bergeming sama sekali di saat dia sering mengubah posisi tidurnya. Haruskah dia membangunkan suaminya? Dia mengerutkan bibirnya selama berpikir. Tiba-tiba, samar-samar, suara tangisan terdengar olehnya lagi. Jantungnya langsung berdegup dengan kencang. Suara ini sama seperti saat dia menonton di TV siang tadi. Apa ini benar-benar tetangga menangis di tengah malam seperti ini? Tanyanya dalam hati. Dia langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan memeluk suaminya. Dia pun memejamkan matanya, berdoa dalam hati sambil memaksa dirinya agar cepat tidur. Paginya, wajah Puri terlihat kusut karena kurang tidur. Setelah anak-anak serta suaminya pergi sekolah dan bekerja, dengan sisa tenaganya dia membersihkan seluruh rumah. Dia tidak terbiasa tidur di pagi hari, meski matanya terasa lelah. Tapi, waktu terbaik baginya untuk beristirahat adalah di siang hari. Sebelum membersihkan lantai bawah, dia pun naik ke atas untuk membersihkan setiap ruangan di atas. Saat Puri melewati kamar anak sulungnya, dia melihat sebuah bayangan yang sedang duduk di atas kasur anaknya. Dia pun berhenti melangkah, lalu perlahan berjalan mundur untuk memastikan kembali. Tapi tidak ada apa-apa di sana selain spray yang kusut. Puri pun mengusap dadanya untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Mungkin itu hanya imajinasinya saja, karena bagaimanapun dia masih mengantuk. Pikirnya untuk menenangkan diri. Puri pun kembali fokus pada pekerjaan rumahnya. Beberapa jam kemudian, dia baru bangun dari tidur siangnya setelah lelah menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dia melihat ke jam dinding. Ternyata sudah pukul 3 sore. Dia pun menyalakan TV untuk menonton acara reality show sambil menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Beberapa menit setelah dia bangun, dia mendengar sebuah suara orang berlari di atas. Dia pun segera bangkit untuk memeriksa siapa yang berlari itu. Mungkin salah satu anaknya sudah pulang. Ketika Puri baru menginjakkan kakinya di lantai atas, tidak sampai 3 menit, dia langsung menghentikan langkahnya. Ternyata di sana dia melihat ada sosok yang sedang berdiri di depan jendela membelakanginya. Jelas itu bukan anaknya, karena sosok itu
berambut hitam panjang dengan kain putih lusuh yang menyelimuti dirinya. Dalam beberapa saat, dia berdiri tidak bergeming. Badannya bergetar hebat melihat sosok menyeramkan itu. Apa itu? Tanyanya dalam hati, ketakutan. Ketika kesadarannya kembali pulih, dia sudah bisa menggerakkan badannya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melangkah mundur, lalu berlari menuruni tangga. Saat hampir menginjak 2 tangga terakhir, karena dia sedang tergesa-gesa, kakinya pun tersandung yang menyebabkan tubuhnya oleng dan jatuh ke bawah. Ah! Teriaknya kesakitan. Tapi dia lupakan rasa sakitnya dan segera bangkit lagi. Dia menepuk lututnya dan kembali berjalan cepat. Dia pun mengambil kunci gembok. Dengan tergesa-gesa, dia keluar rumah dan mengunci pintu pagarnya dengan kunci gembok. Dia tidak ingin berdiam sendirian lagi di rumah ini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Dia pun berencana untuk pergi ke rumah temannya sampai anak-anaknya kembali pulang. Meski Puri termasuk wanita yang cukup terbiasa melihat penampakan seram seperti itu, tapi tetap saja, ketika dia dihadapkan lagi dengan makhluk menyeramkan seperti yang tadi dilihatnya, dia masih merasa ciut dan takut. Setidaknya, dia harus bertahan sampai masa kontrak rumah itu sudah habis. Dan itu masih 11 bulan lagi. 1 bulan kemudian, sejak dia melihat penampakan hantu wanita di lantai atas rumahnya, dia jadi semakin sering mendapatkan sebuah gangguan-gangguan kecil. Sering dia mendengar suara berlari dan suara orang yang sedang menyapu di lantai atas. Atau suara orang yang sedang mengerjakan sesuatu di dapur. Serta suara tangisan perempuan yang sering dia dengar di seluruh penjuru rumah. Dia mencoba untuk membiasakan diri dengan gangguan kecil itu. Meski ketika dia sedang sendirian dan dia sedang apes, terkadang bukan hanya gangguan yang dia dapatkan, tetapi juga sebuah penampakan dari si hantu perempuan itu. Terutama saat dia ada di lantai atas. Suatu hari, kepalanya sedang migrain karena memikirkan semua beban yang ada di benaknya. Dia sudah harus memikirkan untuk membayar biaya semester ketiga anaknya. Belum lagi biaya makan sehari-hari. Uang resiko yang diberikan oleh suaminya terkadang tidak cukup untuk biaya hidup yang serba mahal di zaman sekarang. Di samping itu, dia juga masih bingung apa dia harus melanjutkan mengontrak di rumah ini atau harus mencari lagi rumah kontrakan lain. Dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Puri memegang pelipisnya dan membuat gerakan pijat di sana. Setidaknya, memijat kepalanya seperti ini membuat dirinya jadi sedikit lebih baik. Dia pun melihat ke arah jam dinding. Sudah hampir maghrib. Anak bungsunya yang sedang bermain dengan teman-teman baru di sekitar sini masih belum pulang. Dia pun menyalakan semua lampu depan sebelum pergi ke dapur untuk menghangatkan makanan agar ketika anak-anak dan suaminya pulang, makanannya sudah siap semua. Ketika dia sedang fokus menghangatkan makanan, dia mendengar suara tangisan perempuan. Dia menghela nafasnya untuk tidak terlalu menghiraukan suara itu. Setelah beberapa saat diabaikan, tangisan itu terasa semakin kencang. Dia menjatuhkan spatula yang sedang dia pegang ke wajan. Dan dia pun pergi ke tangga menuju lantai atas. Dia sedikit kaget ketika melihat sesosok makhluk yang berdiri membelakanginya di depan pintu balkon yang masih terbuka. Dia mengembuskan nafas dan menelan ludahnya untuk mengumpulkan semua keberaniannya. Dia pun menghentikan langkah di dekat tangga, mencoba berdiri sejauh mungkin dari makhluk itu. Punten lah, tong cerik wae, abi teh tos jangar poe ieu teh. Maneh tuh ngaganggu wae, da abi teh tos mayar cicing di dieu teh. Atau dalam bahasa Indonesia, tolong jangan menangis terus. Saya sudah merasa pusing hari ini. Kamu jangan ganggu terus. Karena saya sudah membayar buat tinggal di sini tuh. Segera setelah dia berkata begitu, dia langsung berlari ke bawah dengan hati-hati. Ajaibnya, setelah berkata begitu, hari-hari selanjutnya yang dia lalui jadi lebih tentram dengan gangguan yang lebih sedikit. Jika mengingat itu, Puri merasa harus berterima kasih pada migrain yang dideritanya dulu. Sehingga hal itu memberikan
keberanian padanya untuk menghadapi makhluk itu. Meski begitu, Puri tidak melanjutkan menyewa rumah itu di tahun kedua. Karena dia dan suaminya merasa rumah itu tidak memberikan energi positif pada keluarganya. Dia juga tahu, ternyata dia bukan satu-satunya orang di keluarganya yang diganggu oleh makhluk halus. Hanya saja, suami dan anak-anaknya tidak mau ribut karena takut membuat anggota keluarga lainnya jadi tidak nyaman tinggal di rumah itu. Pantas saja, biaya sewa rumah itu terbilang cukup murah dibandingkan dengan luas dan fasilitas yang diberikan. Dia juga mendapatkan fakta dari beberapa tetangga di sana, bahwa rumah itu sudah cukup lama kosong sebelum dihuni oleh keluarga Puri. Rumah itu dikenal sebagai rumah angker bagi orang-orang di sekitar situ. Keluarga Puri merupakan keluarga yang dapat bertahan lama tinggal di rumah angker itu. Keluarga-keluarga sebelumnya bahkan tidak tahan tinggal di sana selama 3 bulan. Saking seringnya diganggu oleh penghuni di rumah itu. Hampir sama seperti yang dialami Puri. Hal itu tentu memberinya sebuah pelajaran. Bahwa dia akan lebih berhati-hati lagi dengan rumah kontrakan yang harganya di bawah rata-rata. Takutnya rumah itu menyimpan sebuah cerita misteri di dalamnya. Endingnya mereka tetap pindah dari rumah itu? Tanya Andara. Aku mengangguk. Iya, soalnya anak bungsunya sebenarnya sering sakit-sakitan selama tinggal di situ. Belum lagi bisnis suaminya jadi agak turun. Gak ngerti juga sih, kayaknya mereka termasuk keluarga yang percaya sama tahayul yang kayak gitu. Jawabku. Kok kamu kayak yang tahu banget sih? Tanya Farah penasaran. Aku tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Ya iyalah, orang Bupur itu sebenarnya teman mama aku. Belum lagi anak bungsunya itu adik kelas aku waktu SD. Bu Puri dulu sering main ke rumah, nyeritain pengalaman diganggu sama hantu di sana ke mama. Aku sering dengerin soalnya rame. Hehe. Pantes. Jawab teman-teman secara serempak. Tapi mamaku juga pernah cerita loh ngalamin kejadian yang serupa sama Bu Puri, kataku. Hah? Gimana? Tanya Nayaka penasaran. Kejadiannya di tahun 2003, pas kami baru pindah rumah dan mama aku baru lahiran adik aku. Dulu kan ayah aku kerja shift malam, makanya mama sering tidur cuma berdua sama adik aku yang masih bayi. Karena posisi kamarnya tuh dulu berada di paling depan, sebelahan sama halaman depan. Tiap malam, dia sering dengar suara orang nangis yang sumbernya tuh dari luar, di dekat gang kecil depan rumah aku. Awal-awalnya dia takut, mana gak ada ayah kan, sampai nyuruh aku sama kakakku buat tidur di kamarnya. Tapi lama-lama, karena siangnya dia udah capek masak, beres-beres rumah, belum lagi ngurusin adik aku yang masih bayi, jadinya dia ngumpulin semua keberaniannya dan pergi ke halaman depan sambil menghadap gang kecil depan rumah. Dia pun bilang, "Jangan nangis aja atuh, saya tuh udah capek ngurusin rumah sama bayi." Abis berkata kayak gitu, mamaku langsung lari ke dalam rumah, kayak lari terbirit-birit gitu. Katanya dia juga langsung peluk aku sama kakak aku yang udah terlelap tidur. Nah setelah malam itu, kata mamaku, katanya sih gak dengar-dengar lagi suara tangisan sampai sekarang. Kataku menceritakan pengalaman mistis yang dialami ibuku. Berarti poin utamanya kita jangan takut, celetuk Andara. Ngomong mah gampang, sahut Nayaka. Tetap aja kalau kita ketemu makhluk dengan wujud nyeremin kayak gitu, kita tetap ciut. Iya sih, kata Andara setuju. Gak kerasa loh, kita udah mau nyampe. Lanjutnya memberitahu. Mendengar ucapan Andara, aku, Nayaka, dan Farah pun bertepuk tangan senang. Tidak terasa kami akan sampai di tempat tujuan kami. Mendengar cerita hantu selama perjalanan memang menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu ketika kita terjebak macet di jalanan. Terima kasih sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Aku harap kalian akan lebih siap menghadapi malam yang mengerikan setelah mendengar cerita Spooky Dusk ini. Sampai jumpa di waktu petang berikutnya.